Baik, saudara-saudara sekalian, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengupas mengenai praksis semangat pagi. Ini bagian dari pendidikan karakter yang diterapkan di mahasiswa Universitas Adibuana Surabaya, dibekali agar memiliki semangat pagi. Sebetulnya semangat pagi itu akan bisa diurai adalah bagaimana kita memberikan semangat kepada mereka, pendidikan karakter, menginseskan kepada para mahasiswa untuk lebih dalam memahami bahwa orang itu akan bangkit kalau ada etos kerja. Etos kerja dibangun kalau dimunculkan semangat. Dan semangat inilah yang akan mendampingi sebuah etos kerja. Semangat yang di-maintain terus-menerus itu akan bisa meningkatkan, menghadirkan ide-ide yang baru. Kayak demikian itu yang nanti akan kita bahas bersama-sama. Kemudian yang perlu kita ketahui bersama adalah bahwa semangat pagi nanti ini digambarkan ada beberapa termin-termin. Yang pertama dipahami adalah saya akan perkenalkan logo Adibuana itu bagaimana, kemudian logo pendamping yang disebut dengan icon logo itu bagaimana. Ini yang akan saya tampilkan kepada saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, kalau kita berbicara karakter semangat pagi, sebetulnya semangat pagi itu adalah sebuah keinginan pada kita yang kita bangun untuk membekali mahasiswa agar dia memiliki nuansa untuk menghadirkan ide-idenya, tetapi dibungkus dengan moralitas yang bagus. Namun itu tidak akan terjadi kalau di dalamnya tidak mengalir semangat. Itu yang melatar belakangi lahirnya semangat pagi yang ada di Adibuana Surabaya. Kemudian yang perlu diketahui oleh kita semua, ini untuk mengawali saya mohon maaf bahwa semua gambar, visual, foto yang ada di slide ini bukan merupakan karya saya. Semuanya adalah hasil unduan dari dunia maya. Oleh karenanya saya sangat menghargai para kreator yang telah membuat gambar-gambar yang bagus itu. Dengan demikian saya gunakan bisa menghiasi slide-slide saya. Mudah-mudahan kebahagiaan terlimpah ruah kepada sang kreator itu. Kemudian perlu disampaikan kepada saudara-saudara, semangat itu adalah penggerak, ya, penggerak. Jadi dia adalah sebuah generator, ya, mengenerate yang mempunyai kekuatan untuk menggerakkan. Nah, semangat itu adalah ketika pikiran kita dan batin kita itu bergerak untuk melakukan suatu tindakan. Jadi kalau pikiran dan batin sudah tergerak secara sinergis, kemudian melakukan suatu tindakan, dan ini tidak akan berhenti, kita terus-menerus mempunyai etos kerja yang sangat luar biasa. Kemudian, sejatinya semangat itu adalah sebuah sumber energi yang tidak membuat lelah para anggotanya. Kalau itu dalam organisasi, tapi kalau di dalam kampus kita, bagaimana semangat itu diberikan sehingga etos kerjanya tinggi, etos belajarnya bagus, kemudian apa? Akan bisa memberikan kepada yang lain. Jadi kalau kita tidak bekali diri dengan bagus, semangat yang bagus, tidak mungkin akan bisa memotivasi orang lain. Itu juga tujuan dari pembelajaran pendidikan karakter itu. Nah, sekarang kita melihat fungsi. Fungsi semangat pagi itu apa? Yang ada di kampus kita, saudara-saudara mahasiswa yang baik. Kita punya semangat, tetapi dalam hidup itu ada dinamika, katanya orang mood atau enggak gitu ya. Jadi kalau dinamikanya itu sedang turun, ya, sedang turun, maka kita akan tidak bisa bangkit. Oleh karena itu semangat diperlukan, spirit diperlukan. Oleh karena itu fungsi dari semangat pagi itu membakar niatan baik yang ada itu supaya terproliferasi, meningkat, ya, tergandakan. Kemudian fungsi semangat pagi digunakan untuk di forum-forum agar terjadi semacam
ya timbulnya sebuah iklim yang menyenangkan, sehingga semangat pagi difungsikan juga menghangatkan suasana. Jadi suasana yang sudah slow down ini semacam energizer untuk membangun suasana itu. Kemudian semangat pagi juga dihadirkan untuk memunculkan ide-ide yang baru. Begitu, ini awal mula dipikirkannya bagaimana seorang mahasiswa harus punya soft skill untuk membangkitkan semangatnya diri. Jadi self-generate. Jadi secara pribadi bisa mengenerate dirinya sendiri. Nah, saya akan berbicara sebentar. Ini ada logo resmi ya, yang disebut dengan official logo. Ya, yang digunakan di ijazah kita nanti, yang digunakan di emblem kita dan sebagainya, itu adalah logo Universitas Adibuana Surabaya. Tetapi ada side logo atau pendamping logo yang disebut dengan unique logo. Kedua-duanya punya daya pancar luar biasa. Yang satu bermaknakan yang sangat official, yang satu juga bermaknakan tetapi untuk membangun diri, yang kita sering sebut dengan sunflower atau bunga matahari. Nah, sekarang saya cerita di balik bunga matahari. Ternyata bunga matahari itu dahsyat. Kita diingatkan peristiwa-peristiwa dimanapun bunga matahari hadir. Ini yang akan kita bongkar. Mengapa? Ini dibangkitkan untuk mewarnai kita, untuk mendorong kita. Katakanlah ini adalah semacam ikon kita sebagai jargon-jargon untuk mendorong semangat kita. Itulah pendidikan karakter mengapa disentuhkan pada semangat pagi dengan logo bunga matahari juga. Ini sebuah ikon, international icon, yang dibiarkan oleh orang-orang, oleh Universitas Adibuana Surabaya, diadop ini. Karena bunga matahari itu selalu menyapa pagi menghadap matahari. Itu berarti menggambarkan sebuah basic image atau frameworks kita bahwa bunga matahari membangun konsistensi. Jadi seorang yang memiliki universitas berlogo bunga matahari ini tentu diharapkan memiliki konsistensi. Jadi yang konsistensi adalah yang kalau bisa yang reliability-nya tinggi. Ini yang diharapkan, konsistensi. Jadi para mahasiswa Universitas Adibuana harus konsistensi menjadikan buah pikiran dalam setiap langkah dan perbuatan. Kemudian unique icon lain apa? Wow, seed atau biji dari bunga matahari itu ribuan. Jadi bunga matahari itu tidak akan bisa punah. Dan ini akan terus bisa menggandakan. Artinya bahwa reproduksinya tidak terbatas. Jadi dia bisa mengenerate, melahirkan berulang-ulang bijinya yang tidak terbatas. Artinya bahwa bunga matahari akan memancarkan kekuatan yang unlimited kekuatan, dan itu secara terus-menerus. Inilah yang disebut dengan sustainability. Jadi bunga matahari membuat kita sustainable dalam kehidupan. Itu yang perlu diketahui oleh kita semua sebagai unique icons. Kemudian kita ingat tahun 96 kalau tidak salah, ketika itu terjadi tragedi Chernobyl, yaitu ada reaktor nuklir di daerah Eropa Timur, tepatnya di Uni Soviet ya. Semua tumbuhan itu tidak ada yang hidup, tapi yang tumbuh pertama adalah bunga matahari. Ini berarti bunga matahari punya daya lenting, punya daya tahan yang disebut dengan resiliensi. Ini ketahanan mereka dalam hidup dan kehidupan. Tentu mahasiswa Universitas Adibuana Surabaya serta semua yang berada di dalamnya, kita sebut sebagai sivitas, itu mempunyai daya lenting yang sangat luar biasa. Saudara mahasiswa yang saya hormati, bunga matahari penuh manfaat. Kemampuannya untuk dukung untuk kosmetik, kemudian beberapa hal
bisa digunakan untuk menjaga otak kita, karena ada beberapa minyak bunga matahari yang berfungsi untuk memaintain dari brain kita. Ini gambaran yang sangat multi benefits. Jadi harapannya bahwa siapapun yang lulus dari Universitas Adibuana Surabaya ini memiliki multitasking, memiliki kemampuan yang beragam. Jadi mempunyai juga kemampuan yang seimbang antara hard skill dan soft skill. Oleh karenanya ada olah hati, olah rasa, dan nanti akan kita bahas di dalam beberapa kajian yang lain terkait dengan pendidikan karakter. Saudara mahasiswa yang saya hormati, tadi sudah dikatakan bahwa bunga matahari mengandung asam linoleic untuk otak. Berarti bunga matahari dalam kiasan akan memaintain otak kita yang disebut dengan brain healthy, yaitu sebuah kecerdasan yang luar biasa dari arah pemikiran, arah yang dimiliki oleh kita. Jadi kita sangat sehat di dalam pemikiran, dan pemikiran sehat itu yang bisa melejitkan kita untuk kemana-mana dan menerobos ruang dan waktu. Itu yang dimiliki di unique icon kita. Nah, ini kita lanjutkan perdalam rahasia bunga matahari. Ini kami tidak promosi, kebetulan yang saya baca dari Elec Media Competindo, yaitu kaitannya dengan tadi bahwa ada brain healthy. Tadi saya baca di buku ini. Mudah-mudahan buku ini nanti juga dibaca oleh saudara-saudara mahasiswa. Selanjutnya, ini buku yang kebetulan kami bersama-sama menulis. Ya, pertama ada Bapak Dr. Hando Sutiono, sekarang adalah ketua dari Perkumpulan Persatuan Guru Republik Indonesia untuk di Surabaya, yang merupakan badan penyelenggara universitas kita ini. Kemudian saya sendiri, kemudian ada Ibu Dr. Anda Dwi Retnani, MSI, beliau Warek 1. Kemudian Dr. Anda Widodo, ST MKom, beliau mantan Wakil Rektor 3, mantan Wakil Rektor 4, dan juga sebagai International Office dulunya, sekarang lagi mendapatkan tugas baru untuk merawat di salah satu kampus kita yang ada di Kabupaten Mojokerto. Kemudian Dr. Muhyi MPD adalah seorang yang sangat luar biasa, sangat muda, dan mantan dari Kaprodi, dan sekarang beliau bergelut di dalam pembelajaran yang menguasai resources untuk kaitannya dengan pembelajaran di Adibuana Surabaya. Nah, buku ini disebut dengan Praksis Smart Pagi, yang nanti bisa saudara pelajari, dan di dalamnya akan bercerita tentang berbagai dimensi bagaimana membangkitkan semangat itu, tingkatkan kuah baca kita. Kemudian di balik akronim pagi, jadi kan semangat pagi, ternyata pagi itu PAGI punya makna, ya, punya makna. Kita lihat pagi satu-satu akan kita kuliti, ya. Pertama adalah P. P ini yang kita kuliti. Apa P itu, ya? P ternyata ada peduli, responsiveness, ya, ada kepedulian yang sangat tinggi yang kita sebut dengan responsiveness. Kemudian responsiveness itu adalah sebuah karakter ternyata. Orang yang memiliki responsiveness atau kepedulian itu sangat luar biasa. Ada yang mengatakan the quality of reacting quickly and positively. Jadi orang yang berkualitas dengan reaksi yang sangat cepat dan positif. Jadi peduli yang dimaksudkan di Universitas Adibuana itu adalah quickly, tapi yang quality yang sangat reaksinya begitu cepat, tapi di ranah positively. Coba begitu hebatnya apa yang dipikirkan di dalam Universitas Adibuana untuk warganya, bagaimana menciptakan sivitas itu bereaksi cepat, yang berkualitas, tetapi di ranah yang positif. Baik,
mahasiswa yang saya hormati, tadi P, sekarang ke A. Amanah, trustworthy. Jadi orang yang amanah itu mendapatkan kepercayaan, trustworthy, kepercayaan. Jadi ketika diberi amanah, diberi kepercayaan, apa? Reaksi cepatnya dan positif adalah responsibility. Jadi P yang peduli tadi itu mewarnai dari amanahnya, kegigihannya, inovasinya. Nanti pagi itu pertama diwarnai oleh yang pertama. Kemudian yang kedua mewarnai yang ketiga dan keempat, dan akhirnya menjadi suatu kesatuan yang utuh pagi itu. Pagi nanti kalau kita bahas adalah peduli, amanah, gigih, dan inovatif. Trustworthy atau amanah itu katanya able to be real and as honest or truthful. Able to be, untuk menjadi sebuah yang nyata, yang realistis, yang bisa diwujudkan. Di atas itu semua harus sama persis dengan nilai kejujuran yang diterimanya, as honest, atau kita sebut dengan sebagai amanah yang luar biasa, keterpercayaan secara full, secara penuh. Itu yang perlu diketahui oleh kita semua. Trustworthy, ya. Jadi dapat menjadi kenyataan sebuah kejujuran yang akhirnya merupakan kepercayaan. Jadi amanah itu adalah nilai kepercayaan. Jadi tidak boleh kita main-main. Jadi warga Universitas Adibuana tidak boleh main-main dengan amanah ini. Pejabatnya di Adibuana same like that, tidak boleh main-main. Nanti akan dihukum dengan apa yang dibuat. Anak-anakku, mahasiswa yang saya hormati, mari kita jaga amanah di universitas kita. Kemudian gigih, persistence. Kegigihan itu pantang putus asa. Kegigihan itu teguh. Kegigihan itu adalah perjalanan yang terbangun dari 0 derajat ke 100 derajat. Gigih tidak bisa langsung. Gigih tidak bisa langsung atau automatically langsung gigih, nggak bisa. Diawali dari tahapan fisis 0 derajat hingga 100 derajat. Ini yang dibangun. Jadi kalau sudah semangatnya, amanahnya tinggi, gigihnya gini, nggak apa-apa di Adibuana akan luar biasa. Gitu ya. Jadi artinya nggak mikir apa-apalah. Kalau sudah kegigihan tumbuh, kemudian diawali tadi dengan pikiran-pikiran kebetulan, responsiveness-nya, trustworthy-nya, kemudian persisten-nya, maka untuk melangkah yang paling belakang, inovasi tidak menjadi masalah. Katanya demikian, kegigihan itu adalah continuing to exist and endure over prolonged periods. Artinya bahwa secara kontinu eksistensi ini, keterpercayaan ini tuh sepanjang masa. Kalau orang sudah dipercaya, diberikan kepercayaan dan amanah, berarti dia akan eksis, ya, eksis. Kemudian dia adalah kekuatannya, ya, melebihi dari periode yang panjang, long periode, ya. Ini yang kita gambarkan bahwa amanah kalau sudah diberikan, jangan ditinggalkan. Saudara mahasiswa yang saya hormati, sekarang kita berbicara inovatif. Inovatif itu lahir karena kegigihan. Inovatif dijumpakan kepada kita karena komitmen kita yang tinggi terhadap keilmuan dan amanah terhadap keilmuan.
Tetapi tanpa kepedulian yang bisa mengikat variabel-variabel lain untuk kemajuannya, tidak akan terbangun inovasi. Oleh karenanya, inovasi akan lahir kalau ada kepedulian dan harus ada amanah dan kegigihan untuk mencapainya. Itulah inovatif. Ini yang perlu diingat-ingat oleh kita semua. Inovatif itu untuk yang hardware, ya, featuring new methods. Jadi bagaimana ada metode-metode yang bisa menerawang masa depan. Tapi juga metode, tapi juga sebuah pemikiran-pemikiran yang genuine, yang disebut dengan advanced and original. Itu kaitannya dengan hardware. Kalau kaitannya dengan software, pemikiran, rekayasa pikir, itu adalah introducing new ideas. Inovasi adalah mengenalkan sebuah ide-ide, gagasan-gagasan yang baru. Kemudian original and creative in thinking. Original. Tadi juga original. Jadi kita harus meninggalkan pola sikap yang hanya, ya, tampilan-tampilan belaka tetapi tidak ada nafas dan nyawanya. Artinya bahwa semuanya harus diawali dengan originally. Ini yang harus dikembangkan di dalam pendidikan karakter itu. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Dan tentunya saya ingin nanti pada suatu saat ingin mengajak saudara-saudara untuk lebih memahami lagi, dan Anda bisa istilahnya bisa juga datang atau masuk ke YouTube saya. Dengan demikian Anda akan bisa secara asinkronus untuk melihat kembali, mengulang-ulang kembali, karena ini perlu memang pemikiran-pemikiran yang lama yang perlu didiskusikan. Akhirnya itu yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih dan selalu berdoa untuk kita semua, jaga kesehatan, dan saya selalu mengucapkan salam cendol dawet. Semangat pagi dan sampai jumpa.